Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Yang saya hormati Bapak Sir Robin sekaligus pengasuh mata kuliah metode penelitian, dan yang saya hormati teman-teman kami yang kami cintai dan yang kami sayangi. Perkenalkan, nama saya Sutriani Halawa dari kelas MMB 19, jurusan Manajemen SDM. Nah, judul saya malam ini yaitu tentang pengaruh kompensasi disiplin kerja dan motivasi terhadap produktivitas karyawan. Nah, saya akan menjelaskan sedikit judul saya ini yaitu produktivitas. Produktivitas merupakan kemampuan dari setiap orang yang didapat dengan cara memanfaatkan sumber daya yang efektif. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa produktivitas sangat penting di dalam suatu perusahaan. Karena jika karyawan tidak bekerja dengan produktif, maka perusahaan tersebut dikatakan tidak berhasil dalam mencapai tujuan. Namun sebaliknya, jika karyawan bekerja dengan produktif, maka perusahaan tersebut berhasil dalam mencapai tujuan. Untuk menentukan karyawan tersebut produktif atau tidak dapat ditentukan dengan cara kompensasi, disiplin kerja, motivasi yang diberikan perusahaan terhadap karyawan itu sendiri. Nah, bagian satu yaitu kompensasi. Kompensasi ini memiliki peranan penting dalam sebuah perusahaan karena dengan adanya kompensasi membuat karyawan terpacu untuk selalu berprestasi dan semangat dalam bekerja. Tinggi rendahnya kompensasi itu dapat berpengaruh terhadap produktivitas karyawan. Jika kompensasi yang diberikan rendah, otomatis akan membuat produktivitas karyawan menurun dan berdampak kepada perilaku karyawan tersebut, yaitu menjadi malas dalam bekerja dan tidak mengikuti peraturan yang berlaku di perusahaan tersebut. Namun jika kompensasi yang diberikan tinggi dari perusahaan akan menambah produktivitas karyawan, jadi karyawan menjadi disiplin dan di dalam bekerja. 2. Disiplin kerja. Disiplin kerja mempunyai pengaruh yang penting dalam produktivitas karyawan, karena jika karyawan tersebut disiplin seperti datang tepat waktu, dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Disiplin kerja dapat tumbuh dengan adanya motivasi yang diberikan perusahaan terhadap karyawan. 3. Bagian ketiga yaitu motivasi karyawan. Dengan adanya motivasi yang diberikan terhadap karyawan akan membangkitkan semangat dalam bekerja sehingga bisa mencapai tujuan perusahaan. Motivasi itu tergantung dari motif apa yang bisa mencapai tujuan perusahaan. Motivasi ini tergantung dari motif apa yang diberikan. Kurang itu akan membuat karyawan tidak semangat dalam bekerja atau bahkan menjadi jenuh. Hal itulah yang akan membuat kegagalan dalam mencapai tujuan perusahaan. Namun jika motivasi yang diberikan lebih, akan membuat perusahaan tersebut akan berhasil mencapai tujuan. Karena motivasi yang baik akan membuat karyawan bekerja dengan produktif. Maka dari itu, sebagai manajer di perusahaan harus memberikan motivasi yang terus-menerus terhadap karyawannya agar bisa mencapai tujuan perusahaan. Nah, pengaruh produktivitas yaitu 1. Kompensasi, 2. Disiplin kerja, dan 3. Motivasi. Nah, sekianlah dari presentasi saya malam ini. Jika ada kekurangan dan kesalahpahaman, mohon dimaklumi. Sekali lagi saya sapa kita, shalom.